so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Yulianti Desrial. Saya dari kelompok 28 HTML. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang maraknya pinjaman online. Di era yang serba canggih saat ini, banyak kemudahan yang bisa didapatkan banyak orang. Salah satunya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman online. Nah, apa-apa saja sih faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pinjaman online? Yang pertama, adanya kebutuhan mendesak. Sebagian masyarakat mungkin ada yang memiliki keterbatasan dalam segi finansial yang menyebabkan sulitnya menyambung hidup. Rata-rata masyarakat memiliki kebutuhan mendesak yang perlu mereka penuhi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan makanan dan biaya sekolah anak dan sebagainya. Yang kedua, adanya pinjaman yang mudah diakses dan pengajuan yang mudah. Apalagi nih, pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, pencairan yang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Maksudnya, orang yang kurang paham akan risiko dari pinjaman online ilegal. Yang keempat, perilaku konsumtif. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama, memperburuk kondisi keuangan. Banyak orang yang mengambil pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan sehingga meningkatkan hutang mereka. Yang kedua, adanya denda dan biaya tambahan. Jika seseorang tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu, maka mereka akan dikenakan biaya denda dan biaya tambahan. Biaya-biaya ini dapat menambah beban hutang seseorang dan memperburuk kondisi keuangan mereka. Yang ketiga, dapat mengakibatkan seseorang depresi hingga meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak dapat membayar hutang. Nah, bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat pinjaman online ilegal? Yang pertama, cek di website resmi OJK. Sebelum melakukan pinjaman online, sebaiknya Anda cek terlebih dahulu website resmi OJK. Pastikan apakah perusahaan pinjol tersebut terdaftar di OJK. Yang kedua, cek legalitas, kemudian cek juga rekam jejak digitalnya, apakah ada yang bermasalah atau tidak. Yang ketiga, hindari pinjaman dengan biaya yang besar. Yang keempat, periksa kembali syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara pinjaman. Yang kelima, download aplikasi pinjaman yang berasal dari penyedia layanan aplikasi resmi seperti Google Play Store dan Apple Store. Yang keenam, waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi Anda. Yang ketujuh, hindari iklan di internet yang terlihat mencolok.